Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَمَّا بَعْدُ. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ruah nikmat kita, melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk hidayah ini. Kita dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Dengan hidayah inilah insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang Allah beri petunjuk hidayah, maka tidak ada suatu makhluk apapun di muka bumi ini yang akan bisa menyesatkan kita. Pun sebaliknya, ketika Allah menyesatkan kita dengan hidayah ini, maka tidak ada suatu makhluk apapun di muka bumi ini yang akan bisa memberikan kita petunjuk hidayah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada makhluk yang paling mulia, yang paling agung, yang telah menghantarkan nikmat hidayah ini kepada kita semua, yakni Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya yang telah Allah kumpulkan bersama mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para shadiqin, para syuhada, para hamba-hambanya yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi para jemaah sekalian, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya, karena sebaik-baik bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kehidupan ini sejatinya bagi kita seorang mukmin adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki maksud dan tujuan, yaitu di dalam rangka mentaati dan menggapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Untuk itu setiap mukmin hendaknya mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan penghambaannya di dalam beribadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya mengetahui siapa Rabbnya, mengenal nama-namanya yang husna, mengenal sifat-sifatnya yang maha tinggi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kata Allah di dalam surah Al-An'am, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Al-Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitab yang berjudul Ya Ayyuhal Walad ditanya oleh muridnya tentang apa itu al-ubudiyah. Sang imam menjawab, ubudiyah terdiri dari 3 perkara. Yang pertama adalah engkau menjaga, memelihara syariat agama ini. Kemudian yang kedua adalah engkau sabar di dalam ketetapan, ketentuan, takdir dan qadar yang telah diberikan Allah kepada engkau. Kemudian yang ketiga, engkau meninggalkan apa yang engkau cintai, apa yang engkau ridhoi demi mencari apa yang Allah ridhoi, demi mencari apa yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana layaknya perjalanan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala juga memiliki titik awal dan juga titik akhir perjalanan. Titik awal perjalanan seorang mukmin adalah kehidupan ini, kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Perjalanan kehidupan seorang mukmin adalah ibadah demi ibadah, perpindahan dari ibadah satu ke ibadah yang lain, sampai datang kepadanya azal menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Demikian Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99. Ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Dan selanjutnya titik akhir dari perjalanan seorang mukmin adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah dari sisi Tuhannya surga yang penuh kenikmatan. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Bahkan kenikmatan surga tidak pernah terbetik sedikit pun di hati manusia. Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perjalanan mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala harus didukung oleh penggerak, 3 faktor penggerak hati agar perjalanan mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala tetap pada rel utamanya, yaitu yang pertama, 3 rasa faktor penggerak hati ini adalah mahabbah lillah, mencintai Allah Azza wa Jalla. Cinta inilah yang akan menjadikan seorang mukmin berantusias tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berazam, beriktikad kuat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa yang kedua adalah ar-raja, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa inilah yang akan membimbing seorang mukmin untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan rasa yang ketiga adalah rasa al-khauf, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa ini yang akan melarang seorang mukmin, yang akan mencegah seorang mukmin berbelok arah atau menjauhi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya Allah kumpulkan di dalam surah Al-Isra ayat 57.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka yang diseru Tuhannya adalah mereka yang mencari jalannya sendiri menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang siapa yang paling dekat dengan Rabb-Nya, siapa yang paling mencintai Rabb-Nya. Kemudian yang kedua, wa yarjuna rahmatahu, yaitu mereka yang mengharap akan rahmat-Nya. Dan yang ketiga adalah wa yakhafuna 'adzabahu, mereka yang takut akan azab Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perjalanan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki banyak godaan, hambatan dan rintangan. Di antaranya adalah syirik, yang kedua adalah bid'ah, yaitu mengada-adakan ibadah baru, yang ketiga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah godaan yang paling berat, yaitu dari godaan setan yang terkutuk, yang akan berusaha seoptimal mungkin dengan segala daya upayanya, dari segala macam jurusan, dari segala macam penjuru. Dia akan berusaha menggoda seorang mukmin agar berbelok menjauhi jalan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Aqulu qali hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya kita memiliki rasa muhabbah, mencintai Allah? Bagaimana caranya kita memiliki rasa khauf, berharap, takut, ar-raja, berharap kepada Allah? Dan bagaimana caranya kita menghadapi godaan, hambatan, rintangan syirik, bid'ah, maksiat dan setan, dan godaan setan yang terkutuk? Para ulama memberikan sebuah cara, tips bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mendapatkan semuanya. Perhatikan jamaah sekalian, para ulama memberikan cara untuk kita mendapatkan semuanya, yaitu dengan thalabul ilmi syar'i, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Ilmu agama inilah, kata Syekh Muhammad Saleh Al-Mujadid hafizullah ta'ala di dalam kitabnya Salasuna Fadilah fi Thalabul Ilmi, menyebutkan dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini, ilmu agama ini yang akan membimbing seorang mukmin di dalam beribadah dan di dalam bermuamalah. Beliau juga menyebutkan seorang mukmin dengan ilmu syar'i bisa membedakan mana itu petunjuk, mana itu kesesatan. Seorang mukmin bisa membedakan mana itu kebenaran, mana itu kebatilan. Bisa membedakan mana itu kejujuran, mana itu kedustaan. Dan seorang mukmin, ini yang paling penting, seorang mukmin bisa membedakan mana agama Allah dan mana syariatnya, dan mana bukan agama Allah dan bukan syariatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Usul Salasah menyebutkan cara agar kita selamat di dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Dalam perjalanan ini menuju dari kehidupan dunia menuju akhirat adalah yang pertama dengan menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, yang ketiga adalah mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, yang keempat adalah bersabar di dalam ketaatan dan menjauhi segala larangannya. Semuanya harus disertai dengan kesabaran.
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidaklah sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Sama halnya Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr, "Yastawi ashabun nar wa ashabul jannah." Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Orang yang memiliki ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan orang yang paham di dalam ilmu agama, dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kebaikan. Hadisnya berbunyi, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki di dalam kebaikan, maka ia akan dipahamkan di dalam berilmu agama. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa paham di sini adalah memahami dan mengamalkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa apabila kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, maka kita akan dipahamkan di dalam ilmu agama. Sebaliknya, apabila Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita, artinya kita tidak akan dipahamkan di dalam ilmu agama. Ini merupakan sebuah perbandingan yang tentunya membuat kita merasa harus wajib butuh akan ilmu. Rasulullah juga menerangkan dalam hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim, walaupun ada kriterianya, ada wajib kifayah, ada wajib ain, ada juga yang sunnah. Tapi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kita manusia butuh akan ilmu, melebihi kebutuhan manusia akan makan dan minum, kata Imam Ahmad. Kalau makan dan minum mungkin hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sehari, tetapi kebutuhan kita akan ilmu adalah sebanyak kebutuhan kita akan napas kita. Artinya sepanjang hidup, sepanjang kita masih bernapas, kita membutuhkan ilmu. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berdasarkan pemaparan khutbah kita yang pertama dan yang kedua ini, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa cara yang paling efektif, cara yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju titik akhir perjalanan seorang mukmin, yaitu dengan cara menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju titik akhir perjalanan mukmin, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.